2026 akhir kita berharap ini sesuai dengan semangat Pak Presiden bahwa kita juga harus berdiri di atas kaki sendiri termasuk di ranah digital. Maka untuk pengujian perangkat telekomunikasi di akhir 2026 sudah hampir seluruhnya bisa kita bawa ke dalam negeri, ke OMG, IDTH ini dan juga ekosistem lain yang ada di dalam negeri. Setelah kita mendapatkan sampel yang siap uji, tentunya kita ada standar atau persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Biasanya di dalam standar atau persyaratan teknis itu ada nilai limit yang ditentukan. Nah, nilai limit yang ditentukan ini itu akan kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang kita miliki. Dari laboratorium IDTH ini ya bisa membantu para peneliti di BRIN khususnya yang berkecimpung di di riset terkait antena, sehingga kami itu bisa melakukan atau mendapatkan data gitu ya terkait dengan desain antena yang kami kembangkan. Penguasaan teknologi digital dari hulu ke hilir menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai satu dari 7 negara dengan produk domestik bruto PDB tertinggi di dunia pada tahun 2045. Apabila mampu memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, Bappenas memproyeksikan Indonesia sanggup meningkatkan PDB hingga 22.500 triliun rupiah, melesatkan pertumbuhan ekonomi 6,0 hingga 7,0%, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap dengan estimasi pendapatan PDB per kapita mencapai 20.000 hingga 23.000 US dollar pada 2045. Oleh karenanya, visi Digital Indonesia VDI 2045 menjadi visi yang perlu dijalankan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Ya, ekosistem digital ini kan melibatkan banyak pihak, sehingga memang satu faktor kolaborasi juga harus diperhatikan, karena kalau tanpa kolaborasi ekosistemnya juga mungkin tidak maksimal. Kemudian kedua itu adalah ekosistemnya kan harus memperhatikan semua sisi nih. Jadi memang harus ada si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, bagaimana juga upaya untuk mendorong masing-masing ekosistem gitu kan. Nah ini yang harus kita lakukan secara bersama, tapi memang juga harus punya planning, karena kita bicara nanti infrastrukturnya, bicara jaringannya, bicara kemudian juga aplikasinya, bicara juga device-nya. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memiliki peran strategis terhadap perkembangan teknologi yang kian cepat. Sederet capaian transformasi digital telah mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kemajuan teknologi digital di tanah air. Mulai dari infrastruktur digital, sistem pelayanan publik berbasis digital, hingga regulasi yang mengakomodir keamanan di dunia digital. Sehingga segenap masyarakat siap menghadapi tantangan industri yang kian berkembang. Berkat transformasi digital, Kementerian Komdigi mencatat skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia IMDI Nasional tahun 2024 berada pada 43,34. Berdasarkan pilar-pilar pembentuknya, pilar keterampilan digital meraih nilai tertinggi, yaitu 58,25, dan pilar pemberdayaan menempati posisi buncit dengan skor 25,66. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat digital Indonesia sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum dan masih dapat dilakukan peningkatan agar dapat lebih produktif secara ekonomi.
untuk mendukung kemandirian dan daya saing industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), serta tak hanya menjadi target pasar di sektor teknologi digital, pemerintah mentransformasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) menjadi Indonesia Digital Test House (IDTH) yang diresmikan pada 7 Mei 2024. Berdiri di lahan seluas 22.723 meter dengan biaya pembangunan sebesar 980 miliar rupiah, IDTH menjadi pusat pengujian perangkat telekomunikasi berstandar internasional terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Tahun 2026 mungkin kita berharap ini sesuai dengan semangat Pak Presiden bahwa kita juga harus berdiri di atas kaki sendiri termasuk di ranah digital. Maka untuk pengujian perangkat telekomunikasi di akhir 2026 sudah hampir seluruhnya bisa kita bawa ke dalam negeri, ke OMG, IDTH ini dan juga ekosistem lain yang ada di dalam. Ini menjadi penting dalam rangka memberikan kepercayaan publik terhadap perangkat yang aman, yang tidak mengganggu kesehatan. Mengusung visi sebagai laboratorium pengujian bertaraf internasional, Indonesia Digital Test House mengacu pada 3 poin utama, yaitu Protect, Gate, dan Spectrum Management. Lewat pembaharuan IDTH, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi memastikan seluruh produk-produk digital yang dipasarkan di Indonesia memenuhi sejumlah persyaratan dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri. Ya, Indonesia Digital Test House itu didirikan untuk memastikan yang pertama adalah mutu dari produk, ya. Produk-produk digital yang beredar, yang masuk ke Indonesia, sehingga dia bisa memenuhi compliance, standar-standar internasional maupun nasional. Nah, jadi Indonesia Digital Test House ini perannya cukup besar. Antara lain, dia melindungi ya, yang tadi yang saya sebutkan, melindungi keselamatan dan kesehatan para pengguna produk-produk digital. Yang kedua, dia menjadi semacam gate gitu ya, gate atau gatekeeper lah, kita bisa katakan demikian, dari lalu lintas masuknya produk-produk digital yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, peran yang nggak kalah penting adalah dia bagian dari spektrum management atau tata kelola spektrum di Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, saat ini ada 10 laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi di Indonesia. Dari aspek regulasi, pemerintah berencana menutup pengakuan hasil pengujian dari laboratorium luar negeri mulai akhir tahun 2026 agar laboratorium dalam negeri bisa lebih berkembang. Transformasi IDTH dari sebelumnya dikenal sebagai Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi memiliki sejumlah dasar hukum. Sebagai balai pengujian terlengkap, Indonesia Digital Test House memastikan seluruh aspek pengujian yang dilakukan telah mengacu pada standar teknis yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan Standar Global. Bicara standar teknologi global, yang pasti kita itu lebih pada mengadopsi. Karena kita ingin masyarakat kita mendapatkan benefit dari standar yang memang sudah terharmonisasi secara global, karena kita bicara economic of scale. Kita nggak mau kita cuma punya teknologi yang adanya di kita doang sehingga device-nya akan mahal. Nah, berbicara standar global, kita dalam menyusun standar teknis itu kita banyak meminta boleh dibilang konsultasi gitu ya. Misalnya dengan kita punya perwakilan International Telecommunication Union di sini di Jakarta, jadi
kita juga kadang berkonsultasi dengan mereka. Sebelum perangkat telekomunikasi memperoleh sertifikasi layak edar dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, berbagai perangkat tersebut wajib memperoleh hasil pengujian yang memenuhi standar. Dan di Indonesia Digital Test House inilah seluruh perangkat diuji melalui berbagai jenis pengujian, mulai dari emisi radiasi hingga keamanan terhadap tubuh pengguna. Indonesia Digital Test House atau IDTH dibangun di Tapos, Depok sebagai salah satu pilar utama transformasi digital nasional guna menjawab tantangan serta merajut sinergitas pengembangan ekosistem digital nasional. Pengembangan ekosistem digital bertujuan mendorong Indonesia agar bisa naik kelas menjadi negara produsen bahkan eksportir. Ada berbagai jenis produk teknologi telekomunikasi yang bisa diuji di IDTH, di antaranya smartphone, tablet, dashcam, laptop, router, firewall, wireless charger, smartwatch VR devices, drone, access point, antena, handy-talkie, base station, radar, perangkat satelit, serta perangkat berbasis Internet of Things atau IoT. Berbagai perangkat industrial, scientific, and medical, dan beragam perangkat elektronik yang menggunakan frekuensi juga dapat diuji di sini. Durasi pengujian setiap produk berbeda-beda, tergantung jenis pengujian yang didaftarkan oleh aplikan. Setelah aplikan mengajukan permohonan pengujian melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian atau SIMPL, akan dilakukan verifikasi oleh petugas sebelum aplikan merampungkan pembayaran. Penyerahan barang uji dilaksanakan sesuai penjadwalan dan akan diserahkan oleh petugas ke pihak penguji sesuai dengan spesifikasi pengujian yang didaftarkan aplikan. IDTH memiliki 12 laboratorium pengujian, dikelompokkan menjadi 3 jenis. Pertama adalah laboratorium radio frekuensi yang berfokus pada pengujian kinerja kepatuhan perangkat. Jenis laboratorium kedua adalah laboratorium safety yang menguji keselamatan perangkat. Dan kelompok ketiga, laboratorium kalibrasi yang menjamin ketertelusuran alat ukur pada berbagai parameter. Melalui pengujian yang dikerahkan, diharapkan dapat menekan potensi terjadinya gangguan saat perangkat digunakan. Yang pertama mungkin kita sering dengar itu gangguan interferensi. Mungkin kita biasa dengar kalau misalnya pilot mendengar lagu dangdut. Itu salah satu bukti bahwa itu terjadi interferensi. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga bisa lihat bahwa perangkat-perangkat WiFi itu bergeser ke frekuensinya BMKG, sehingga mungkin akurasi daripada ramalan cuaca itu bisa terdampak. Kemudian yang ketiga, itu bahwa kalau sudah diuji itu kan berarti dia otomatis radiasi emisinya itu sudah memenuhi standar yang berlaku. Kemudian pertimbangan kedua bahwa itu meningkatkan kualitas produk tersebut, sehingga produk-produk yang diuji di sebelumnya ini itu sudah memenuhi ketentuan yang ada. Sebanyak 40 penguji yang berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti elektro, telekomunikasi, hingga informasi teknologi dimiliki IDTH. Penguji memegang peranan penting dalam optimalisasi penggunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia melalui pengujian yang mengacu pada standar teknis global. Untuk pengujian satu perangkat seperti smartphone saja, ada beragam jenis pengujian yang diterapkan. Kalau kita melihat regulasi smartphone itu
di smartphone itu sendiri itu ada beberapa teknologi yang wajib diuji. Dan pertama itu ada teknologi seluler di dalamnya. Teknologi seluler itu ada teknologi 2G, 3G, 4G, dan 5G. Untuk teknologi 2G-nya sendiri itu untuk di Indonesia itu menggunakan dua band frekuensi. Pertama band frekuensi 900 dan 1800. 3G-nya dua band frekuensi 900 2100. Kemudian 4G-nya itu ada 5 band frekuensi dari 450 mega, 850, 900, 1800, 2100 dan 2300. Begitu pula dengan 5G. Itu kalau kita lihat ya kurang lebih itu ada 15 fitur pengujian di situ untuk teknologi selulernya aja. Kemudian untuk teknologi lain yang ada di smartphone itu ada WiFi 2,4, 5,1, 5,2 giga, 5,8, dan sekarang ada WiFi 6 yang sampai dengan 6,4. Untuk Bluetooth itu diuji juga. Kemudian ada NFC itu diuji juga. Ada 2 laboratorium yang memperkuat gelar Indonesia Digital Test House sebagai laboratorium pengujian terlengkap di Indonesia, yaitu keberadaan Laboratorium Specific Absorption Rate atau SAR dan chamber kalibrasi antena yang jadi satu-satunya di Indonesia. Seluruh smartphone wajib melalui pengujian SAR, yakni pengujian radiasi yang mempengaruhi tubuh. Pengujian SAR menjadi syarat mutlak bagi perangkat telekomunikasi yang dipakai di bawah 20 cm dari tubuh, serta memiliki power di atas 20 mW atau kurang lebih 13 dBm. Setiap fitur pengujian yang kita lakukan itu bisa jadi syarat pengujiannya berbeda-beda atau syarat sampel yang dibutuhkan berbeda-beda. Kesiapan sampel uji ini memang karena dia berbeda-beda, tentunya harus ada support juga dari kita menyebutnya aplikan ya, yang pemilik barang. Nah, setelah kita mendapatkan sampel yang siap uji, tentunya kita ada standar atau persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Biasanya di dalam standar atau persyaratan teknis itu ada nilai limit yang ditentukan. Nah, nilai limit yang ditentukan ini itu akan kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang kita miliki. Nah, hasil dari alat ukur, hasil pengukuran yang kita lakukan itu kita akan bandingkan dengan limit yang ada. Memegang peranan penting dalam pengembangan ekosistem teknologi digital, Indonesia Digital Test House pun turut menjalin kerjasama dengan akademisi dan peneliti demi mencetak sumber daya manusia, SDM digital yang mumpuni dan siap menghadapi transformasi digital. Pengembangan fungsi IDTH tak hanya sampai di peningkatan fasilitas pusat pengujian, namun juga sebagai Center of Excellence perangkat digital. Kerjasama dengan berbagai kampus dilakukan dalam rangka mencetak sumber daya manusia SDM Indonesia dalam menghadapi pesatnya laju teknologi digital. IDTH membuka ruang bagi akademisi dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai penelitian dan pengembangan teknologi mutakhir. Mulai dari pengujian perangkat Internet of Things atau IoT hingga pengujian perangkat telekomunikasi. Universitas Indonesia jadi salah satu perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan Indonesia Digital Test House. Guru Besar Teknik Telekomunikasi Universitas Indonesia, Fitri Yuli Zulkifli, memandang fasilitas penelitian dan sumber daya manusia merupakan satu rangkaian yang dapat memperkuat industri telekomunikasi digital dalam negeri. Mengacu pada pedoman Tridharma perguruan tinggi dengan menjalankan fungsi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian masyarakat, Universitas Indonesia berkolaborasi dengan IDTH dalam berbagai sektor penelitian, salah satunya terkait antena. Nah, kami memang melakukan riset terkait antena desain di sini. Kemudian kami butuh lab di sana untuk pengukuran atau pengujian dari antena yang sudah kami fabrikasi. Nah, sebelumnya waktu mereka dari proses pengadaan gitu ya, mereka juga menanyakan ke kami bagaimana lab-lab mereka, apa yang perlu diberi masukan, dan kami juga memberi masukan kepada mereka terkait lab pengujian, terutama untuk antena dan EMC. Karena kami juga punya, walaupun kecil di sini, jadi bisa sharing knowledge ya terkait fasilitas lab. Dan seterusnya untuk kedepannya, karena labnya sudah ada, penelitian nanti ya kami kerjasama dengan mereka. Nanti kan kami mengambil data-data ya dari antena kami ke sana, mereka nanti bantu pengolahan data. Jadi rencananya bisa authorship-nya bersama. Kalau kami nanti publish paper atau nanti jadi paten ya, jadi bisa publikasi dan authorship-nya bisa bersama-sama. Kehadiran IDTH sebagai pusat pengujian juga diakui oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memanfaatkan laboratorium yang baru diresmikan tahun lalu tersebut untuk pengembangan antena roket. Pusat Riset Teknologi Roket BRIN saat ini tengah mengembangkan roket sebagai peluncur satelit. Dan antena merupakan salah satu komponen di dalamnya yang berperan penting. Pengujian antena di Anekoy Camber telah dilengkapi dengan alat ukur antena yang bisa bergerak 360 derajat secara horizontal dan 320 derajat secara vertikal. Sehingga data hasil pengujian yang didapat bisa lebih lengkap dengan akurasi tinggi melalui format pengukuran 3 dimensi. Menurut peneliti Pusat Riset Teknologi Roket BRIN, pengujian antena di IDTH dijalankan dengan efektif dan efisien. Pasalnya hanya dibutuhkan waktu sekitar 1-2 jam untuk memperoleh hasil pengujian yang komprehensif. Dari laboratorium IDTH ini ya bisa membantu para peneliti di BRIN khususnya yang berkecimpung di di riset terkait antena, sehingga kami itu bisa melakukan atau mendapatkan data gitu ya terkait dengan desain antena yang kami kembangkan. Untuk selanjutnya itu selain akan kami gunakan sebagai evaluasi untuk pengembangan produk kami, juga itu nantinya akan digunakan atau dituangkan ke dalam paper ya untuk kebutuhan publikasi. Karena kami sendiri di BRIN ini adalah peneliti-peneliti gitu yang memiliki job desk berupa publikasi ya, baik itu di paten ataupun di jurnal atau proceeding internasional ataupun nasional seperti itu. Pada akhir tahun 2024, Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indonesia Digital Test House. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkokoh sinergitas pengembangan sumber daya di bidang alat dan perangkat telekomunikasi penghubung internet atau Internet of Things. Transformasi IDTH juga membawa angin segar bagi para anggotanya. Di asosiasi IoT itu ada 2 kategori gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan yang besar dan yang kedua adalah startup atau small medium enterprise. Tentunya kalau sekarang kan semua sama gitu ya, semua sama rata harganya seperti itu untuk sertifikasinya atau ujinya gitu ya, uji pengetesannya. Nah, kita juga berharap bahwa untuk startup, makanya gini kita bareng-bareng nih dengan Kementerian Komdigi berusaha untuk mendapatkan atau membuatlah sandbox IoT, di mana di sandbox IoT itu di dalamnya juga ada perangkat, sehingga masyarakat ataupun startup ataupun small medium enterprise yang memproduksi perangkat-perangkat IoT yang katakanlah volumenya belum banyak karena banyak SME gitu ya, dan juga
kapasitasnya belum besar, itu bisa quote unquote mendapat insentif. Apakah itu insentif berupa pembebasan biaya secara total ataupun berapa persen gitu ya. Dengan demikian maka itu tadi menumbuhkan industri-industri baru, startup-startup baru, penyedia-penyedia perangkat baru untuk di bidang IoT ini ke depannya. Transformasi digital tak hanya sekadar tren belaka, ini merupakan hal mutlak dan mendesak. Ekosistem teknologi digital dalam negeri mesti siap menghadapi tantangan zaman demi menyongsong masa depan digital Indonesia yang gemilang, meningkatkan daya saing bangsa.